Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam rasa syukur dan sukacita, kita kembali masuk di dalam persekutuan bersama-sama kita di dalam ibadah keluarga. Selalu ada sukacita ketika dalam ruang yang ada kita dipertemukan kembali di dalam persekutuan. Saling menyapa sekalipun tidak secara langsung, tetapi keadaan ini tidaklah mengurangi makna keterpanggilan kita selaku anak-anak Tuhan untuk terus memuliakan namanya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersama dengan keluarga kami, saat ini kami akan beribadah dan kami akan membaca Alkitab pada saat ini. Bersama dengan keluarga kami, bahkan juga dengan keluarga yang jauh terpisah daripada kami, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami dengan hikmat-Mu Tuhan, dan berikanlah kami konsentrasi yang baik untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan yang kami renungkan malam hari ini menjadi kekuatan, menjadi sumber energi yang baru dalam kehidupan rohani kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu akan firman-Mu. Amin. Keluarga yang sama diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan bacaan kita. Dan bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal 4, ayatnya yang ke-6. Kita membaca Alkitab ini secara bersama-sama, Bapak Ibu keluarga di rumah, dan saya akan membacanya di tempat ini untuk kita sekalian. Firman Tuhan demikian. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikian sabda Kristus, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan keluarga untuk mengenal seorang tokoh yang menjadi sumber bacaan kita pada malam hari ini, yaitu tokoh Nehemia. Kita akan mengenalnya lebih dekat lagi. Dalam bacaan pada ibadah hari Minggu kemarin, kita juga membaca tentang Nehemia, yang mana kitab Nehemia ini adalah masuk dalam kategori atau kelas kitab sejarah. Kitab sejarah. Nah, Nehemia ini adalah seorang nabi. Nah, Nehemia pada saat itu ia adalah seorang juru minum raja. Seseorang yang menyiapkan minum untuk raja pada masa Babel. Jabatan juru minum merupakan jabatan yang tinggi dan disegani oleh banyak orang karena ia langsung berhubungan dengan raja pada saat itu. Di balik jabatan ada resiko tertentu yang menyesuaikan dengan jabatan tersebut. Sama dengan Nehemia, di balik jabatan yang dimilikinya ada resiko besar yang harus dihadapi oleh Nehemia. Sebagai pribadi yang mengandalkan kuasa Allah, ia tidak merasa takut
dan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan tersebut dengan sangat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Nehemia di saat ia melihat bangsa yang dikasihinya mengalami keterpurukan, ia menggunakan kedekatannya dengan raja ini untuk membangun rumah ibadah bangsa Israel. Nah, akan tetapi apa yang mau kita pelajari, apa yang mau menjadi contoh dan teladan bagi kita dari tokoh Nehemia pada malam hari ini adalah bagaimana seorang Nehemia tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan Allah meskipun dengan jabatan yang strategis, dengan jabatan yang wow bagi banyak orang pada masa itu. Tidaklah mudah Bapak Ibu untuk melaksanakan perintah Allah. Tentu saja Bapak Ibu, ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab dengan resiko yang ada, dan resiko ini menyesuaikan dengan porsi dari jabatan itu. Semakin tinggi jabatan, resikonya semakin besar. Nah, tidaklah mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Nehemia pun dalam menjalankan tugas ini, ia juga dikritik oleh orang-orang pada saat itu ketika ia memimpin sebuah tim untuk membangun tembok Yerusalem. Orang-orang mengejek Nehemia dan rekan-rekannya yang ada pada saat itu. Lihat tembok yang mereka bangun. Anjing hutan pun bisa merobohkannya. Kita bisa membaca ayat tersebut pada ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang dilakukan Nehemia? Apa tanggapan Nehemia setelah olok-olokan, setelah ejek-ejekan yang didapatkan? Nehemia telah menolong kita dalam menghadapi kritik. Kalau kita baca ayat demi ayat di dalam bacaan ini, Nehemia memberikan kita contoh dan teladan dalam menghadapi kritikan yang ada. Alih-alih gundah, galau, atau menjawab atau menimpali ejekan atau olokan tersebut, yang ia lakukan ialah memohon pertolongan dari Tuhan. Tidak mudah ya Bapak Ibu. Alih-alih Nehemia membalas. Apa yang dilakukan Nehemia? Meminta Allah untuk mendengarkan bagaimana umatnya telah dihina dan meminta untuk membela mereka. Di ayat yang keempat Bapak Ibu, nanti bisa kita baca kembali bacaan kita. Nehemia telah menyerahkan pergumulannya tersebut kepada Tuhan. Nehemia dan rekan-rekannya yang melakukan pekerjaan ini tidak menyerah, tidak berhenti, tetapi mereka semua tetap bekerja membangun, menyelesaikan pembangunan tembok itu dalam bacaan kita di ayat yang ke-6. Dengan segenap hatiku. Kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah mengaku iman secara pribadi di dalam CD Jemaat, pasti ya kita mengingat kembali jawaban kita, ya dengan segenap hatiku. Ada tugas yang diberikan, ada tanggung jawab yang diberikan, maka dikerjakan sampai tuntas. Apapun tantangannya, apapun resikonya, apapun yang diperhadapkan kepada kita, dan dengan jawaban ya dengan segenap hatiku, maka kita lakukan, kita kerjakan. Tidak dengan sungut-sungut, tetapi tadi melibatkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk dikuatkan dan dimampukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat
bahwa kebersamaan itu membawa kekuatan yang begitu luar biasa. Ya dong ya, ketika kita melakukan sebuah pembangunan, lalu kemudian tugasnya dibagi-bagi, ada banyak orang, ada orang-orang di sana. Kalau kita di dalam keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak, bahkan ada orang-orang lain di sekitar kita, maka sebuah pekerjaan akan mudah. Dalam pelayanan juga demikian. Kita juga ketika saling bahu-membahu, saling menopang, maka pekerjaan pelayanan itu akan terasa mudah. Ketika kita mengerjakannya secara bersama-sama dan kita melibatkan Tuhan, di dalamnya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Berarti apa? Diawali dengan doa, diawali dengan permohonan kepada Tuhan untuk kita dimampukan, untuk kita dikuatkan, untuk kita dikokohkan untuk bersama-sama. Kita dapat belajar dari Nehemia dan rekan-rekannya yang tidak terusik, ya, tidak terganggu atau tidak marah dengan kritikan-kritikan yang ditujukan terhadap pekerjaannya. Kita pun juga demikian, Bapak Ibu. Dalam banyak hal, seringkali memang yang terlihat itu adalah yang jelek ya Bapak Ibu ya. Ketika hal yang baik itu sering tertutupi dengan kesalahan. Jadi sebuah kebaikan akan tertutup dengan kesalahan yang kecil. Itulah yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan kita. Di bulan ini kita GPIB berada di bulan pelayanan dan kesaksian. Di bulan ini dalam kita mengangkat pelayanan, dalam kita melakukan pelayanan, tentu saja ada juga begitu banyak tantangan. Kita punya Pospelkes yang harus kita dukung, yang harus kita support bersama-sama dalam doa, juga dalam dana, usaha dan dana. Kita harus menguatkan hati dan iman kita kepada Tuhan untuk sama-sama terlibat di dalamnya. Karena kalau kita bersama-sama, tadi dalam perenungan sebelumnya bahwa dalam kebersamaan hal yang berat itu akan menjadi ringan. Nah, di bulan Pelkes ini mari kita jaga hati kita. Jangan kita membiarkan hati kita rusak moodnya, rusak situasinya dengan kritik-kritik yang ada dari orang-orang di sekitar kita, dari jemaat yang lain, dan bahkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tetapi marilah kita jaga hati kita. Sama halnya dengan bahagia itu kita yang ciptakan. Begitu juga kita akan menjadi sakit hati, kita akan menjadi kecewa kalau kita membiarkan hati kita larut dalam kondisi itu. Idealnya adalah kritik yang ada menjadi cambuk, menjadi semangat untuk kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada. Mari kita rendahkan hati dan tetap percaya bahwa dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan, Tuhan pasti memampukan. Tuhan pasti menolong kita. Dan di dalam jemaat di bulan Pelkes ini, mari kita sama-sama bersatu padu menyatukan semangat kita untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan segenap hatiku. Kita dapat menghadapi semua tantangan yang diperhadapkan kepada kita, belajar dari Nehemia, selalu melibatkan Tuhan, dan terlebih dalam doa kita meminta untuk Allah menjaga hati kita dari kekecewaan, dari kemarahan, dari sakit hati, sehingga kita dapat terus berkarya, kita dapat terus melayani dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di masa pandemi ini, mari kita juga bersama-sama untuk tetap mendukung dan bersama-sama peduli dengan penyebaran virus corona. Virus corona belum berlalu. Oleh karena itu, dengan hikmat Tuhan, kita masih tetap harus bersama-sama menjaga protokol kesehatan. Kalau kita saling bahu-membahu untuk memutus penyebarannya, dengan kuasa dan kasih Tuhan, Tuhan akan memulihkan bangsa kita dari
penyebaran virus corona. Tuhan memberkati kita. Salam damai sejahtera buat kita semua. Amin.